Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Abror, Kepala Sekolah PNK Al-Abror. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Sang Ilah Robbi karena berkat beliau kita berada di kesempatan kali ini. Yang kedua kalinya salat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita berada di alam yang telah mengenang pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato saya, yang mana pidato saya itu bertema tentang jangan jadikan perbedaan sebagai jarak. Oke teman-teman, pernah nggak sih kalian itu merasa menjauh atau dijauhi seseorang karena kalian itu di antara kalian ada perbedaan, seperti perbedaan antara berbeda suku, mungkin cara berbeda bahasa, atau cara berpikir, bahkan kebiasaan. Nah, padahal ya, perbedaan itu bukan alasan untuk membenci atau menjauh. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar banyak hal, seperti kita bisa menjadi manusia yang lebih berbijaksana. Dalam pandangan Islam, perbedaan adalah bagian dari kehendak Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Allah seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana artinya, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah itu sedikit ingin kita saling mengenal, menghargai dan bekerja sama, bukan menjadikan perbedaan itu sebagai jarak atau alasan untuk kita saling jauh antara satu sama lain, serta tidak menjadikan perbedaan itu sebagai ancaman bagi kita. Rasulullah SAW juga dalam hadis bersabda bahwasanya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang saling menguatkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi artinya dari sabda Rasulullah tersebut, setiap dari kita itu punya peran untuk saling memperkuat antara satu sama lain, bukan malah memisahkan dan berpisah antara satu sama lain. Karena kan Rasulullah itu tadi sudah mengibaratkan bahwa sesama muslim, sesama mukmin itu diibaratkan seperti bangunan. Jadi jika salah satu dari kesatuan itu berpisah, maka bangunan itu akan roboh. Seperti bagaimana bangunan itu? Bangunan satu bata gitu kan. Kalau diambil satu, maka itu akan roboh. Jadi Rasulullah itu juga memberikan teladan yang luar biasa dalam menyatukan yang berbeda. Yang mana Rasulullah itu hidup di masyarakat yang beragam suku dan agama, tapi Rasulullah mampu menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Jadi belajar dari yang Rasulullah sabdakan tadi itu, kita harus memulai dengan hal sederhana, yaitu dengan belajar mendengar, menerima pendapat orang lain, agar perbedaan itu tidak menjadi pemisah. Dan jangan juga
mudah menghina dan mengejek antara perbedaan antara lain. Jadi belajar dari itu kita harus mari kita mengajak teman-teman kita yang dari latar belakang yang berbeda, dari latar belakang apapun, untuk kita saling berada di kebersamaan, tidak membeda-bedakan. Perbedaan tidak mengubah nilai kita sebagai manusia, karena semua berasal dari Tuhan yang sama. Nah, teman-teman, perbedaan itu bukan tembok pemisah, tapi jembatan yang menyatukan. Jadi jangan jadikan perbedaan itu sebagai jarak, karena dari perbedaanlah kita belajar cinta, belajar pengertian dan kebersamaan. Kalau kita damai, maka perbedaan tak akan pernah memisahkan kita. Jadi agar kita nanti jika kita tidak melakukan perbedaan, tidak membeda-bedakan antara satu sama lain, maka kita akan merasa lebih damai antara satu sama lain. Tidak ada permusuhan dan tidak ada pertentangan